This is like the Iya. train in Busan gitu. Which literally like the train in Busan. Selamat datang di episode terbaru dari Screensavers Podcast. Halo, berempat lagi. Berempat lagi. Wow, produktif ya. Produktif sekali. Tumben. Format baru. Format baru. Jadi rencananya semoga kita bisa produktif dan konsisten. Jadi rencananya tiap bulan itu para mimin ini akan ngobrol santai aja, akan ngobrolin tentang ngapain aja, apa aja yang ditonton selama sebulan ini gitu. Bisa bioskop, bisa OTT gitu kan, bisa apapun gitu. Jangan bajakan gitu kan ya. Biar klien lihat, jangan bajakan. Oh nggak boleh. Oh ya udah. Habis semua berarti list gue nih. Ntar gue matiin VLC gue dulu ya. Lalu ini ngomongin apa? Bentar ya. Habis. Torrent gue stop dulu biar lancar. Iya. Anyway, Jangan nge-cheat, Mas jangan udah nge-cheat. nggak ngerti topik guys. Enggak sih, gue bahkan nggak sempat nonton bajakan, nggak sempat nonton apa-apa. Kalian nonton apa guys? Tapi sebelumnya konteksnya adalah ini format kita nggak tahu judulnya apa. Nggak tahu Mungkin judulnya Sani apa. punya ide, tapi idenya tuh muncul gara-gara terakhir setelah kita ngobrol-ngobrol soal Peacemaker, terus kita lanjut gitu lah. Terus ngobrol-ngobrol sendiri aja ngalor ngidul. Kayak Atri nonton apa, Regi nonton apa, Sani nonton apa. Terus kayak seru juga lah, kayak kita punya waktu ya seminggu sekali aja kita ngumpul, terus kita kayak catch up, kita nonton apa gitu. Terus ya udah dibikin deh akhirnya. Seminggu sekali nih jadinya. Bulan ini apa? Seminggu sekali jadinya nih. Seminggu, sebulan. Ya tergantung ntar siapa yang mau ini sponsorin kita. Betul. Oh ya sebulan oke lah. 2 bulan tuh kayak masih gue nggak. Seminggu tuh kayak belum tentu Seminggu nonton tuh apa. seminggu tuh belum tentu. Belum tentu nonton yang baru. Sebulan paling pas sih. Iya. Jadi tapi ntar kalau sponsornya cocok bisa lebih cepat. bisa diatur kita. Bisa. 2002 Screensavers semua ini jadinya cuan Screensavers. Gila. Anyway ya, balik lagi ke topik utama. Jadi kita akan ngobrolin nontonin apa aja selama sebulan ini. Kayaknya banyak yang beririsan kita sebulan ini ya. Banyak yang nontonnya sama gitu. Lumayan. Iya. Iya. Kayaknya kemarin awalnya Peacemaker. Terus kalau gue tuh kemarin banyak nonton seri lama sebenarnya. Mungkin kayak dari ngobrol-ngobrol kita yang terakhir di ngalor gitu, kita udah masuk umur-umur kayaknya lebih banyak nonton ulang seri yang kita dulu sebenarnya udah pernah nonton gitu. Cuman ya buat tontonan makan siang lah ya. Kayaknya udah kayak udah nggak nguber gitu kadang-kadang kalau ngejar series yang baru gitu. Udah nggak ngejar, mau FOMO juga udah kadang-kadang suka nggak kekejar. Jadi gue sendiri dari kemarin juga banyak kan malah nonton. Sempet-sempetnya gue nonton sampai Game of Thrones aja gue nonton ulang kemarin. Tapi iya sih sepanjang pandemi Game of Thrones. gue juga begitu sebenarnya. Iya kan? Kayak punya comfort gitu Iya kan? loh. Kayak kita tahu endingnya apa gitu. Kalau pandemi kan kita nggak tahu ini ujungnya apa. Mungkin gitu. Iya benar. Projecting. Iya. Real life nih kita nggak tahu ujungnya apa gitu. Kayak pandemi gue malas nonton yang berat-berat aja. Amatin. Asli. Iya. Nggak mau nonton yang hitam putih gitu kayak ntar dulu deh. Hitam putih. Nonton apa? Sekarang nonton Bones doang tiap makan siang, walaupun bukan tontonan tepat buat makan kayak kadang-kadang. Bones yang forensik. Nonton Bones gitu, karena dulu gue nonton. Iya. Soalnya dulu gue nonton itu dulu di cable sih lewat. Kayaknya Fox apa Star Wars dulu lupa gue. Pokoknya nontonnya kayak cuma lewat-lewat, dia nggak pernah yang benar-benar ngurut dari awal gitu. Karena kebenaran ada di si Disney Plus, jadi ya udah deh gue sikat aja tuh 12 season. Sekarang gue udah masuk season 4 karena satu season juga yang series gini kan banyak tuh, jadi Bones tuh udah tamat ya? Udah tamat setahu gue. Kalau belum tamat kayak kesian banget, lama banget itu series. Iya. Aktornya doang berdua. Ya. Si siapa yang jadi Angel sama kakaknya David Boreanaz. Yoi. Kutung itu doang. Masih hidup ya David Boreanaz ya.
Ya, itu buktinya main 12 season ya. Iya, makanya. Gila, 12 season. Apalagi paling itu bonus terus. Kalau yang baru-baru kemarin gue sempat ngejar si Archive 81 itu juga di luar dugaan ternyata bagus. Soalnya gue juga nggak gue cuma sempat kayak nandain di Netflix gitu, kayaknya menarik nih gitu kan. Tapi kadang-kadang kan coming to di Netflix gue tandain semua my list tapi nggak ujung-ujungnya nggak semua ditonton. Pas gue nonton itu ternyata surprisingly di luar dugaan nonton bagus. Juga itu. Series kan kayak baru 2 episode. Kadang-kadang hit and miss gitu. Ya, gitu. Gue nonton baru kayak 2 episode gitu, belum sempat lanjut. Menarik sih. Kayak ya satu orang basically kayak restoring kaset tape gitu, dan ternyata ya dealing with the cult gitu deh, agak absurd gitu, tapi juga lumayan creepy, dia mainin sound gitu tapi belum lanjut. Iya, kayak lumayan serius sih. Gitu, gue yang ini kayak bermood deh, gue perlu tontonan dikit. Sama ya itu kemarin Night House baru rilis, karena itu juga hype-nya udah kenceng dari tahun lalu, terus untungnya rilis di Disney Plus. Sama ini yang paling baru sih All of Us Are Dead, gue langsung sikat semalam 12 episode karena gue males kena spoiler. Warga ya kan suka banyak yang tidak berakhlak ya di Twitter, jadi yang penting gue tamatin aja deh, mumpung keluar ya rilisnya pas mau weekend, jadi gue sikat aja langsung semua. Lu tamatin dulu sebelum jadi udah hyping di Twitter yang spoilnya di mana-mana itu kayak Squid Game, gue nggak tahan gitu. Spoiler. Atau sebelum jadi sinetron. Gue baru episode 6 kalau si sinetron Indonesia diadaptasi. Menurut lo gimana aja? Itu kan kayak ini tuh kayak di-hype-in series base kesuksesan Squid Game ada gitu. Jadi kayaknya pressure-nya lumayan gitu, tapi so far oke sih menurut gue. Gue tahu sama sekali, gue cuma ini kayak beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu, terus baru ada ini, terus gue mikirnya yang gue tuh High School of the Dead gitu, lo tau sih, manga zaman kapan lah itu. Dan itu kan kayak agak semi revival tapi Jepang banget lah, kayak all the weird the Japanese made. Terus karena sebelumnya juga nggak tahu sih soal successor atau Squid Game, karena sebelumnya gue nonton Hellbound tuh nggak nyambung sama sekali, terus gue nonton Sweet Home juga nggak nyambung, jadi banyak serius nonton tapi nggak ngeklik kayak Squid Game gitu contohnya. Tapi ketika gue nonton si All of Us Are Dead ini menarik banget sih, karena gue baru nonton episode 6, jadi kayak Regi belum nonton, jadi kayak probably no spoiler, tapi gue surprise di how Korea tuh kayak percaya diri gitu loh, dia punya brand of zombie sendiri. Jadi dia ada satu lain kayak sebenarnya gue tuh kurang suka ketika sebuah film atau cerita zombie mereka tuh acknowledge bahwa di dunia mereka tuh pernah ada zombie, karena buat gue ketika nulis dengan kondisi seperti itu, you have to rewrite everything dengan notion orang tahu harus ngapain ketika zombie apocalypse terjadi. Something like itu buat gue tambah PR aja lah gitu. Tapi satu lain bahwa this is like the train in Busan gitu, which literally like the train in Busan, kayak zombinya tuh zombie lari ketika bug dancer. Satu sisi kayak mungkin mereka kayak trying to branding themselves gitu, kayak different kan. Amerika kan dengan Romero kan benci sama zombie yang lari gitu. Terakhir kita punya zombie yang lari itu mungkin di the British zombie yang 28 Days Later itu gitu. Yang si Brad Pitt itu apa namanya? World War Z juga itu lari. Itu kan kayak piling gitu kan. Itu gue menarik banget sih All of Us Are Dead ini. Actually punya nuance gitu, the whole origin of zombie apocalypse itu berangkat dari mana, itu ada di episode 4 deh kayak. Dan itu tuh lumayan oke ya gitu, the whole seorang ayah ngelihat dunia tuh yang gagal sama anak gitu, yang punya anak yang sebegitu dijatuhkannya oleh sebuah sistem dunia yang penuh kekerasan, akhirnya dia bikin sebuah virus yang bangkit dari ketika insting hewan ketika terpojok, dan ini becoming rage, becoming more violence. The whole itu tuh gue suka banget sih, karena mereka nggak cuma ini zombie ya zombie aja, horor aja, tapi mereka tuh bener-bener kayak
oh gue mau bikin cerita zombie gue sendiri yang very Korea gitu, sama kayak Parasite bikin cerita thriller home invasion yang sangat dengan segala macam social anxiety-nya gitu. Si All of Us Are Dead ini gue belum nonton sampai jauh, tapi so far sih menarik banget ya bagian itunya gitu. Dan bagian gimana reserve-nya mereka, syutingnya kan ini most likely pandemi gitu, kayak gue lihat 4 episode, 3-4 episode di mana mereka terkurung dalam satu ruang, ini syutingnya di rumah banget nih, satu studio gitu, everything is screen yang di luar. Jadi banyak bagian yang mereka dengan segala keterbatasan ini mereka belum sekarang ini gue sih asik banget. Dan Kalau itu buat gue juga ya itu sih ya kalau Korea tuh menurut gue kayak ciri khas itu mereka kayak selalu ada kayak hampir selalu ada kayak social commentary social kritiknya gitulah, social komentarinya. Kalau ya ini juga gue juga sama kayak lo, gue cukup impress juga dengan ide dasar kenapa awal mula roots zombinya dari systemic violence dan lain-lain gitu. Itu kayak, dan nanti kedepannya juga ada salah satu dialog yang menurut gue tuh kayak sederhana tapi cukup najong tentang gimana si anak-anak SMA itu mikir, mereka kan kayak nunggu buat diselamatin, terus kayak mereka ngerasa kayak abandon gitu loh, kok ini nggak ada yang peduli sama kita, nggak ada yang selamatin kita. Itu kan masih align sama soal si kasus school bullying itu. Terus kayak diliatin gimana korban-korban bullying itu kayak nggak pernah didengar sama si orang-orang dewasa ini gitu. Jadi emang again kekecewaan terhadap sistem sama orang-orang dewasa yang mereka tuh harusnya ngelindungin kayak anak-anaknya, tapi kok gimana ya, apa posisi kita tuh sebenarnya, kita anak-anak muda ini di mata negara tuh value-nya apa sih gitu, kenapa nggak ada yang peduli, nggak ada yang nyelamatin kita. Itu sih kayak ada satu dialog pokoknya antara mereka itu kayak menurutku bagus banget sih. Dan kan itu kayak nanti ada beberapa cerita kan, subplot kan, si anak-anak di sekolah, si pejabatnya, si anak-anak sekolah juga, ada berapa grup yang kepisah gitu. Terus yang dari si pejabatnya kalau nggak salah juga sempat bilang, gue lupa ini yang dari si pejabat atau anak-anaknya, pokoknya bilang kayak ya dilema gimana mutusin, lo harus kayak ada di posisi harus milih, lo nyelamatin si majority yang orang-orang dewasa, yang orang-orang penting berkepentingan gitu, pejabat, atau nyelamatin si anak-anak muda yang ya itu kan generasi penerus lo gitu. Tapi si pejabatnya tetap harus milih gitu. Bagus sih pokoknya, peak-nya menurut gue. Dan again itu gue nonton itu banyak seperti biasa kalau sinetron kalau film zombie gini kan pasti banyak yang sacrifice itu banyak banget gitu. Jadi kayak ya along the way banyak banget patah hatinya tuh banyak banget. Pasti. Terutama kayak episode 3 episode terakhir tuh kayak ada capek lah nontonnya. Itu sih keren juga ya Oke sih, tapi soalnya kayak yang gue suka tuh juga mereka gimana survival di sekolahnya gitu, kayak tapi bukan cuma kayak gimana kita mesti punya senjata, atau Amerika selalu ketika mereka bikin zombie recently always about glorification tentang senjata dan militer Amerika gitu. Mereka tuh kayak nggak punya senjata, mereka punya senjatanya paling ya kayu, mob gitu-gitu, dan survivalnya tuh sesimpel bahwa jadi ketika mereka kekurung dalam satu ruang, mereka harus boker, terus mereka mesti bikin toilet sendiri gitu-gitu. Dan buat gue pinter banget, kayak deket banget lah gitu. They don't resolve anything to violence. Buat gue tuh ya sesuatu yang ya anak-anak juga sih, mereka nggak ngerti juga gitu. Cakep. Terus mungkin ada tujuannya juga kenapa salah satu anaknya dibikin anak anggota SAR, si Unjo ya itu juga sih. Dia kan dilihatin kan ya side by side kan, sama-sama bikin toilet darurat, tapi yang satu bapaknya si anak-anaknya gitu. Bapaknya terus sama banyak banget scene yang menurut gue gila, keren banget. Opening title-nya keren banget. Itu kayak simple tapi kayak cuma berapa detik gitu kan, tapi keren banget. Terus yang shot chaos pertama di kafetaria itu shotnya gila sih menurut gue. Kayak continuous shotnya. Terus di chaos banget. Di library juga nanti ada, gue nggak tahu lu udah sampai sana apa belum. Di library itu juga keren banget. Gue nggak tahu itu koreografinya gimana. Library itu yang sama Bully bukan sih, gue lupa. Yang naik lemari itu kayak different. Iya benar, udah berarti. Iya itu yang sama si gue. Oh iya lu kan udah ada yang berita. Ya itu juga keren banget. Iya, itu keren banget itu. Itu deh. Iya, 2 episode pertama tuh masih soal survival gitu loh. Iya. Selalu kabur. Terus kan kemarin juga gue ngobrol sama Mei gitu, ya ini seru. Tapi buat gue, zombie secara genre tuh lebih menarik
menarik ketika kita lihat manusianya. Kayak Walking Dead itu, zombie itu cuma ada di background, tapi gimana how the whole situation bring the worst in people, buat gue tuh menarik kan. Terus gue kalau nonton besoknya nonton episode 3 kayak wah anjing episode 3 nih tai satu cewek gitu-gitu. Seru banget sih. Aduh, episode 3 ya. Aduh. Seru. Kan gue lempar tuh cewek keluar jendela. Iya. Gitu sih. Ya. Aktornya juga mereka selalu dari awal tuh ngasih ke kita tuh first and foremost pasti karakternya dulu yang disodorin. Sama kayak Squid Game gitu. Itu kan lebih ke karakter orangnya supaya nantinya kita ya bakal care sama si karakter-karakternya. Menurut gue itu sih yang gak gue dapat waktu nonton gue Sweet Home juga gue gak beres nontonnya. Aside from katanya emang webtoonnya bagus banget, tapi gue ngerasa kayak all over the place gitu cerita si karakter-karakternya terlalu gue gak ngerasa ada keterkaitan. Jadi gitu, itu kan sama kan ngeliatin di lantai berapa ada masing-masing karakter, tapi nggak ada keterkaitan gitu loh. Gue ngerasa jadi kayak all over the place. Itu kayak gue bingung gitu ngikutinnya, jadi nggak gue lanjut juga sih. Sweet Home tuh yang gue lupa ceritanya, pokoknya gitulah CGI-nya buat gue ya lu oke. Tapi karakternya emang kurang sih, sama terakhir gue nggak terlalu suka Final Battle dan Resolve-nya. Kayak ya sayang padahal special effect-nya keren banget sih. Mereka harus ngejual season 2 series. Gitu. Cuma si All of Us Are the Team bagus, soalnya di episode pertama kayak setengahnya tuh beneran kayak drama sekolah gitu kan, kayak simple banget gitu. Walaupun openingnya kan lumayan sadis, tapi ya itu ketika kita ketemu karakternya tuh kita mau rooting sama karakternya, terus bagus gitu ngebangun kayak geografinya, karena kita beneran ngeliatin ketika anak-anak masuk dari jalan, masuk ke gerbang, jalan sampai ke stadion kayak lapangan bola sampai masuk ke sekolah tuh sejauh itu. Jadi kayak geografisnya oke banget, karakternya oke, terus gue suka kayak semacam nggak tahu simbolisme atau apa, the whole kids in school tuh beneran kayak kettle dan mereka jalan bareng, kayak the whole zombie juga kan kayak gitu kayak semuanya kayak brainless dan mereka jalan bareng. Oke sih, gue suka banget. All of Us Are Dead, nggak tahu ntar sisanya bagus apa enggak. Atau udah kelar open ending sih. Gue yakin itu season 2. Semua kayaknya gitu sekarang ya. Biar orang kalau misalnya bagus laku langsung biar lanjut lagi gitu kan, kayak Squid Game kan gitu juga kan, akhirnya ada ini duanya gitu. Iya. Tapi kayak kalau nge-pitch kan emang kayak gitu, kita mesti kayak punya feature apanya lah, kita mesti punya 360-nya. Tapi yang itu juga kadang-kadang kan ini kan hoki-hokian juga. Kalau kayak ada Jupiter's Legacy gitu ya mendem aja, terus nggak tahu sih kalau kayak udah nggak ada kelanjutannya di season 2-nya. Itu sih. Regi nonton apa, Reg? Buffett ya, Buffett. Gue belum. Gue Buffett kemarin udah ngobrolin sama Shani. Udah kalau sama Shani, udah gue. Apa ya? Gue bulan kemarin ini lebih banyak ini ngelarin Never Have I Ever gue di Netflix. Akhirnya. Iya, gue suka banget Never Have I Ever. Pertama kan sebenarnya nonton kan istri gue. Terus kayak si Saski nonton tuh, terus kayak gue cuma curi-curi pandang doang gitu. Biasanya gue sambil kayak baca atau apa, terus kayak ini kok apaan sih gitu. Kok kayak seru juga, cuman gue kayak nggak nonton dari awal gitu. Terus dia udah kelar, gue cobain nonton sendiri gitu sambil makan. Kan enak banget tuh, cuma 20-30 menitan doang ya satu episode. Jadi pas banget buat makan siang gitu. Ya udah, terus kayak gue suka aja sih, karena apa ya? Itu kan kisahnya tentang anak yang kayak berulah setelah ayahnya meninggal gitu kan. Dia anak India gitu, terus sekolah di, gue lupa di mana, pokoknya di Amerika. Terus habis itu ayahnya meninggal, terus dia kayak ngerasain suatu tragedi. Pokoknya dia kayak berturut-turut ngerasain tragedi gitu di kehidupannya. Terus dia jadi kayak berulah gitu, dan dia harus dia harus keep it all down gitu loh. Cuman dia emang anaknya tuh emang kayak drama gitu kan. Lo nonton kan, Teh? Ya kan, pokoknya si Devi-nya tuh emang kayak drama gitu anaknya. Pokoknya dia selalu kalau misalnya ada 2 pilihan yang baik sama yang buruk, dia selalu pasti ngambil yang terburuk gitu loh pilihannya. Jadi kayak selalu bikin drama gitu di setiap episodenya. Gue liat komen orang-orang tuh pasti pada kesel banget ya sama si Devi, kayak ya Allah nih bocah alay banget gitu kan. Cuman maksud gue justru itu yang kerasa realistis sih, karena ya lu umur segitu juga lu nggak mungkin ambil keputusan yang bijak sih. Lu pasti mengambil keputusan yang bodoh. Karena itu kan umur 15
15-16 saya gitu Iya, kan. iya Saya rasa benar. dengan dia emang bertubi-tubi selalu bikin keputusan yang salah, ya itulah anak muda. Tapi Mindy Iya, Kaling gitu makanya dia sih. tuh selalu drama dan selalu ini kan apa namanya kayak selalu lebay gitu loh, kayak dia pemarah lah apa segala macam, nggak mau apa ya kayak unable to make the right decision aja. Cuman emang benar sih emang mungkin karena tragedi yang dia alami juga jadi kayak iya wajar juga sih dia ngambil keputusan-keputusan itu gitu. Gue suka banget. Terus season 2-nya makin lucu lagi karena ada neneknya. Jadi tadi kan dia Iya, tinggal sama sepupunya tinggal sama ibunya sepupunya sama si ibunya. ya. Terus habis itu ya karena satu dan lain hal di season 2-nya tuh dia tinggal juga neneknya juga kocak banget sih. Dia kalau neneknya emang benar dari India terus dia di season 1 dia nggak ada, season 2 dia baru datang. Itu lucu banget. Netflix ya, Netflix. Gitu. Ini Terus ada lanjutin love Ki, triangle juga itu tapi love si triangle tapi nggak HBO kayak yang Korea gitu, nggak yang sedih-sedih gitu lah. Ini kocak love triangle bego gitu. Dia kayak apa namanya naksir sama cowok yang ya, apa sih cakep gitulah, cuma rada blow Jok on. Ya jok gitu, full apa Jok namanya sama yang atlet renang sama satu lagi kayak saingannya dia dari dulu gitu. Terus mereka kayak cinta segitiga gitulah. rival. Cuman lucu lah, lucu banget. Netflix ya? Lanjut Gitu. nonton itu yang kata gua kemarin Netflix. si HBO Go ya, HBO Go ya. di HBO si Sex Life of College Girls itu juga Mindy Kaling. Jadi Iya, gue juga. lo kalau nonton itu juga pasti familiar lah, hampir mirip-mirip juga, cuma ini kayak versi masuk kuliahnya. Itu sama juga sih gobloknya, tapi ya tetap bagus sih writingnya menurut gue. Jokesnya mirip gitu kan yang nyeletuk bego gitu yang apa ya yang Iya. kayak kenapa sih lu nyeletuk kayak gitu tuh lucu banget sih. Sama Sex Life yang di HBO gue itu juga gue suka banget. Tapi gue belum College kelar, gue Girls. baru kayak episode 3 atau 4 gitu. Kalau HBO Go tuh gue nonton ini kayak Euphoria. Oh, Zendaya ya. Duh, Oh. gue dulu waktu awal rilis nonton itu terus kayak aduh gue aja gak kuat. Nah, itu dia sama. Gua juga baru nonton. terlalu ya what's new sih dari apa bocah Amerika yang ngedrugs dan ya you know lah. Iya, kalau gue tuh kayak itu problem beda banget banget gitu, sama menurut Never gua. Have I Ever ininya. Iya, Sama-sama iya, SMA beda banget. Kalau Euphoria tuh gue kayak ini terlalu muda dan terlalu aneh gitu. Gue kayak berasa tua banget. Gue kayak berasa orang-orang tua yang Udah gak kayak relate ya lo? teropong di sekolah SMA gitu kayak itu Problemnya like very udah gak very relate ya? wrong. Iya. Bagus banget, cuma I hope nobody catch me watching the show gitu karena it's gonna be very very weird. Bagus. Zendaya bagus banget, cuma kayak it feels weird nonton ini gitu kayak. Oke. Iya. Udah sih gue nonton apa lagi ya. Gue tuh di HBO tuh nonton Scream karena gue tadi pengen nonton Scream 5 tapi karena Omicron dan lain-lain gue kayak kayak belum bisa ke bioskop dulu kayak gak banyak nonton apa-apa. Gue pengen nonton si film Del Toro juga, ya ampun minta maaf banget Del Toro tapi Iya sama gue saya belum juga. dapet booster. Nightmare Alley ya? Apa sih? Iya. Nightmare Alley. Iya. Iya, ntar Scream juga gue nungguin. kayak gue berdoa menghindar dari spoiler apapun aja deh lewat di timeline dari akun-akun media gitu kan. Mereka kan udah bikin rekapannya dan reviewnya ya oke lah so far gitu. Cuma takut aja tiba-tiba kena spoiler. Tapi lo ngomong soal spoiler, ini kan juga waktu udah gak banyak. Spider-Man No Way Home udah spoiler, udah the whole tree udah masuk interview dan lain-lain. Udah. Lumayan safe buat ngomongin ya. Ngomongin dikit nggak? Gue tuh masih boleh. Saran cuma it's a good movie and everything, tapi gue nggak suka. It's too much. Kebanyakan fan service. They make all the weird decision tentang emotional beat. Gue tuh sempat nulis kayak mereka tuh kayak nggak ada momen untuk gue tuh penonton ingin ngerasain sesuatu gitu. Kayak let's say yang paling buat gue jaring banget ketika jaring banget ketika sebelum nonton gue tuh nggak buka TikTok sama sekali gitu loh. Dan gue baru buka TikTok ketika gue nonton. Dan hal pertama yang gue tonton adalah reaksi orang ketika Andrew Garfield dan Tobey Maguire keluar dan bioskop tuh erat kayak orang gila gitu. Gue ketika nonton gue kesel entah kenapa. Kayak I know they're gonna show up, tapi the way they show up tuh buat gue karena scene sebelumnya tuh ada orang yang meninggal yang very emotional buat Peter Parker penonton. Kayak we need to feel something and suddenly kayak it's a joke again. It's a joke. We need time to process. Dan suddenly kayak it's a joke. Everybody clapping sementara kayak
5 menit yang lalu ada orang meninggal gitu, Standar kayak it's Marvel very zaman very sekarang sad nggak sih, Jack? scene. Maksud gue MCU kan I kayak gitu kan, kayak know, lo nggak pernah I dikasih know, nafas dikit gitu lo langsung kayak ya udah langsung next beat gitu. I know. Tapi people very important to you just died, dan Iya. and everybody dan the movie tuh pengen, ayo kita semua tepuk tangan rame-rame, itu yang why? Nggak tahu sih, buat gue aneh banget. Dan the whole dia muncul becoming very jokey, yang ya again it's very Marvel, makanya gue nggak tahu apakah this is my problem with the movie or my problem with the Marvel akhirnya gitu. Cuma I don't think I have a problem with Marvel karena it's fun movie, cuma kayak you have so much potential, dan buat gue tuh the whole reveal dan the whole banyak decision making yang buat gue kayak kalian kok buru-buru banget sih gitu kayak. It's weird, dan ya itu gue nggak bisa Buru-buru ngomong udah. cuma karena it's a very spoiler thing, cuma kayak karena the whole interview mereka udah keluar dan Iya. safe to talk about. Tapi ngomong-ngomong, Buru-buru udah bayar soalnya. Iya. Bayar paketan. Ngomong-ngomong soal superhero dan how make you feel, gue nonton ini akhirnya Superman and Lois. Dan Bagus banget. gue tadinya Itu gue suka banget, awalnya gue nggak expect gue suka gitu kan, karena terakhir mungkin serial Superman yang gue suka Smallville gitu, gue ngikutin banget gitu kan, terus habis begitu. Gila itu awal 2000-an. Yo ya makanya. Dan lu nggak ngikutin Taylor Horchin di CW kan? Enggak. Si Taylor Horchin? Iya. Gue juga cuma nonton crossover-crossovernya doang gitu. Enggak, terus begitu gue tahu sih udah ada tuh, ntar aja gue nonton, gue nggak terlalu gimana sama Superman and Lois gitu. Terus begitu kemarin kita ngobrol tuh kan, lagi bilang gue nonton Superman and Lois, terus gue nonton coba keterusan gue, gila. Menariknya karena bagus banget. Karena Superman itu nggak apa ya, si karakter Taylor Horchin itu kayak yang gue rasa cocoknya dia jadi Clark Kent dan Superman ya, dan enak gitu ngebawaan ceritanya. Kalau di sini Superman nggak dilihatin sebagai seorang alien gitu, jadi di sini malah yang diangkatnya tuh Superman sebagai seorang bapak gitu kan, jadi gimana dia harus tadinya gitu harus merahasiakan identitasnya sama dua anaknya gitu, terus akhirnya kayak ketahuan gitu. Settingnya kapan dan di mana sih? Karena gue juga belum nonton sih sebenarnya. Ini settingnya ini berarti alternate universe, gimana caranya ya? Jack? Alternate universe. Gue nggak terlalu ngikutin yang itu. Iya. Ini dia tuh kan CW. Kan dulu tuh sebenarnya CW juga sih. Sebenarnya CW juga, cuman kayaknya terus di season 1 tuh mereka coba untuk ngejauh gitu loh dari Flash, dari Supergirl dan lain-lain. Jadi nggak terlalu gimana ya? Ya pokoknya ada satu karakter yang nongol lah, tapi maksud gue nggak terlalu penting juga. Maksudnya nggak bakal yang dikait-kaitin yang kayak tiba-tiba ada Oliver Queen, tiba-tiba ada si Grant Gustin jadi Flash, nggak ada kayak gitu-gitu. Mereka emang kayaknya di season 1 mencoba agak menjauh dari kayak gitu. Padahal sih kayak kalau nggak salah sebenarnya settingnya sama. Tapi konteksnya adalah kan CW itu kan startnya sama Arrow, terus mereka punya Flash, dan along the way ada show si Supergirl itu, dan seinget gua it's different network awalnya sampai akhirnya season 2 tuh masuk ke dunianya mereka. Jadi kayak masuk ke CW. Jadi terus ya akhirnya mereka bikin kayak crossover, tapi mereka tuh selalu beda dunia. Itu gitu sih. Makanya di seriesnya si Flash sama Arrow tuh mereka punya crossover The Crisis on Infinite Earth-nya sendiri gitu-gitu deh. Dan kalau buat gue sih ini beda sendiri gitu. Kayak si siapa? Basically si Mark Kent udah meninggal, terus kayak Clark sama Lois yang udah nikah mesti pulang kampung ke Smallville sama dua anaknya, satu jok banget, satu lagi yang agak on spectrum gitulah, yang lumayan lebih kurus, lebih kecil. Terus ya itu the whole Superman dealing tentang anaknya yang tanda kutip not perfect gitu, sementara dia adalah Superman, dan anaknya sendiri yang harus dealing sama bokapnya yang Superman, the perfect guy, the best of humanity. Buat gue bagus banget gitu, dan gimana Superman dealing sama anaknya yang punya spektrum ini juga buat gue not making him less, tapi juga beneran kayak carry the whole. Dia merefleksi ke anaknya yang punya spektrum ini, yang paling kecil ini, membuat dia juga better as a human, as Superman, as a father gitu. Bagus banget sih, gue suka banget. Iya. Dan wholesome gitu Superman-nya. Kalau nggak salah mereka baru dikasih taunya pas sudah gede kan, anak-anaknya. Jadi bukan yang kayak mereka grow up, mereka tahu bapaknya Superman gitu, enggak. Mereka baru dikasih tahu pas remaja gitu, jadi itu yang jadi drama juga. Kayak This Is Us gitu, beberapa emotional beat-nya lumayan sedih sih. Iya. Ada beberapa yang kayak yang nangis, sedih juga. Dan bagian Superman-nya juga seru sih. Seru banget. Iya, bagian Superman seru juga.
The whole twist General Luthor gitu-gitu bagus banget. Iya. Keren. Dan ceritanya kan the whole plan tanda kutip premis di awalnya kan datang itu dari dunia yang lain di mana dunia tuh dihancurin sama Superman yang very dark and gritty yang bisa ngebunuh orang gitu, kayak it's kinda like kritik terhadap Superman sekarang juga gitu, bahwa the whole DC universe punya Superman yang sangat gelap yang dengan mata yang merah itu, terus ya dan satu Superman yang chill, punya keluarga, try to be good father gitu-gitu. Asik. Gue gak tau kenapa gue paling suka Superman jadi perannya jadi ayah gitu loh. Maksud Itu gue juga, dari itu semua dia. cerita Superman, dari semua cerita Superman yang pernah gue baca atau gue tonton, gue paling suka iya sih yang di sini dia jadi super dad, udah gitu aja sih. Malah nggak super Dan dad ini- dia try to be a a regular dad good aja father gitu. gitu kan intinya kan. A good dad gitu. Good dad. Gue paling suka Kayak- perannya di sini. Jadi kayak The Incredibles. In a way iya Ya. sih. Iya sih gimana. Iya, in a way ya. Loisnya juga keren, gue suka banget Loisnya. It's a proof bahwa ya mitologinya Superman itu nggak akan lengkap tanpa Lois Lane gitu. Sepenting Iya. itu ya. I think one of the biggest failure dari New 52 DC komik ketika dia meribut di New 52, dia memisahkan Superman dari Lois Lane, terus kan Superman kan dijodohin sama Wonder Woman. Iya. They want to make Awal-awal like ya, power awal-awal. couple, ya. It's not working at all gitu, kayak Superman ya Lois Lane, gitu. Penting itu sih. Iya. Itu tuh. Bagus. Iya, gue kayaknya lumayan juga abis. Gue kayaknya yang sisanya sama kayak gue nonton All of Us Dead juga, terus nonton apa lagi? Gue tahu gue lagi mau ngulang nonton Brooklyn Nine-Nine lagi karena gue kayak kehabisan tontonan makan siang gitu kan, jadi gue kayaknya mau nonton itu. Itu juga gue nonton awalnya karena gue nonton Encanto, si Rosa jadi itu gitu, jadi gue nonton lagi ya. Gue juga udah nonton tuh Encanto kemarin. Gue belum lucu. nonton Encanto. Bagus sih. Bagus. Iya. Maksud gue suka Encanto karena ini nonton. Bagus kok, bagus. Dia nggak masuk formula Disney Pixar yang kayak nih karakternya untuk mengalami growth mereka harus petualangan gitu. Enggak kan, dia settingnya situ-situ aja gitu. Kayak teater gitu. Ya rada fresh dikit lah. Anak teater lebih ke grounded gitu ya. Iya. Dan ada biasanya kan kalau kayak misalnya nonton kayak Inside Out gitu kan dia ada petualangannya atau apa, dapet ini kan enggak ya di situ-situ aja gitu. Bagus jadi. Dan Lin-Manuel Miranda lagi gitu kan, jadi kayak sudahlah. Gitu. Tapi ngomong soal Disney Plus juga kemarin gue nonton itu dokumenternya Ric Flair. Tadinya gue cuma buat nulis doang, terus kayak gue nonton sampai habis, walaupun gue udah tahu semua ceritanya dan the whole kontroversi dia sekarang. Tapi itu sih nonton terus kayak nggak lama besokannya, ternyata akan ada Royal Rumble di Disney Plus. Iya. Ini kita rekamnya hari Sabtu. Jadi, mungkin ketika kalian nonton ini, kalian udah tahu siapa yang menang. Karena 8 pagi. Gue lumayan excited sih, karena actually lumayan itu gue cukup kaget sih sebenarnya itu masuk ke Disney Plus out of all streaming gitu ya. Karena mereka mau masuk baca masuk ke live sports, tapi yang gue baca sih mulai mau masuk ke live sports. Oke. Mereka tuh dulu sempat ada di Mola, cuma yang paket yang agak lumayan mahal gitu. Terus itu kan ada weekly-nya, terus nggak tahu si Mola tuh ngambil pay-per-view-nya doang atau ada weekly-nya juga sih, Monday Night Raw sama SmackDown-nya. Cuma gue beneran excited, as in gue penasaran lihat reaksi orang-orang, karena to be honest, the product, the WWE itself tuh is not good for a very very long time gitu, kecuali mungkin untuk push-nya heel Roman Reigns jadi jahat itu, tapi the rest is not very good. Cuma kayak I think Indonesia udah lama nggak nonton juga gitu tentang wrestling tuh kayak apa. Iya, penasaran ngelihat. Terakhir nonton di zamannya yang hostnya Edwin dan Jody itu, gue udah The Rock lagi jaya-jayanya, udah habis itu kayaknya udah enggak. Gila, itu gila. Zaman sekolah main SmackDown sih, apa nggak boleh. Iya. Gue matahin gigi anak orang di skorsing 2 minggu, terus 2 minggu gue kabur ke teman-teman gue, kerja tiap hari macul ya, Harvest Moon itu, depresi abis anjing. Terus ya udah gue ngikutin sini ya, bajakan lah masuk sini, nggak ada channelnya. Tapi ya akhirnya bisa nonton legal. Wrestling bukan sekarang orang pada nonton AEW. Ya itu musuhnya ini, bukan musuhnya lah, saingannya, dan it's much a better product dari pegulat dan dari industrinya. Ya, tapi ya I think Royal Rumble is a good start, karena biasanya habis Royal Rumble ada satu pay-per-view lagi,
Terus habis itu ada WrestleMania, like the biggest wrestling eventnya. Oh, oke. Dan even ketika lu fans wrestling juga kayak bakal seru-seru aja. Itu sih nonton Ric Flair terus nyambungnya ke Royal Rumble. Hopefully kalian yang nonton ini sudah nonton Royal Rumble. Royal Rumble. Gitu. Apalagi kayak enggak ada kayak John Cena balik lagi nggak John Cena? John Cena nggak ya? Gak tahu tapi gue pengen banget muncul anjir. Dia pakai baju peacemaker tapi terus joget openingnya gitu ya. Joget-jogetnya juga joget opening. Dealnya udah sama ini Royal Rumble I think sama Jackass Forever. Soalnya ntar ada Johnny Knoxville bakal muncul jadi entrance. Aneh banget buat digebukin doang. Tapi dia mukanya emang minta digebukin sih. Jackass Forever. Jackass. One of the best franchise. Gua dari dulu Jarti kenapa itu bisa banyak yang suka tuh kayak why? It's a very proletarian art kayak nggak ada borjulis. Orang putting their on the line for people. Basically wrestling sama aja kayak wrestling. I think irisannya deket banget. 50 tahunan gitu film kan? Yang paling gue tunggu. Asli iya kayak mereka ada yang masih hidup tuh gue kayak anjing lu masih hidup. Iya, makanya itu juga gue mikir kayak ini Johnny Knoxville masih hidup tuh kayak after all this shit. Oh itu loh. Gitu deh. Tuh, iya. Apalagi gak ada yang ketinggalan kayak nonton enggak sih? Kayaknya kalau gue sih enggak. Apa ya? Gue terus apa lagi? Untuk nextnya paling itu, Jack. Gue juga baru ngeh kalau si Texas Chainsaw bulan depan rilis di Netflix. Wow. Februari kayaknya banyak yang bagus ya. Itu series sama film sih? Series. Film nggak ya? Film apa series ya? Gue lupa. Nggak tahu. Ya nonton aja kan. Ya mereka mah diribut-ribut terus. Gue sih senang-senang aja. Nggak tahu kenapa ya. even it's a very thrilling experience. Gue sih suka-suka aja. Nah, itu tadi guys, ngobrol-ngobrol episode perdana kita dengan konten yang belum tahu apa judulnya. Jadi kalau misalnya kalian punya saran atau ide, kasih di komen di bawah. Karena nanti kalau gue yang namain, ntar jadi aneh lagi. Jangan. Gitu kan ya. Jadi crowdsourcing ya, crowdsourcing. Terlalu terus diprotes kan waktu itu dia bilang maksa banget sih. Iya. Gitu, ada di Twitter ngomong kayak gitu. Nonton gratis ini aja protes. Bukan spek ya, bukan spek work. Kalian nggak bekerja, cuma ini juga bukan nggak diduitin juga sih, cuma gini. Enggak, ini bikin doang. Ini apa namanya dan kalian kasih tahu kami juga di bawah gitu ya. Kalian nonton apa tadi kan kita udah nonton tadi ada Alpha Sardet, ada Spiron Lewis, ada Ric Flair, ada apa namanya tadi Never Have Ever, apalagi tadi ada No Way Home sempat tadi udah ngomong. Encanto juga kan gitu. Jadi kasih tahu kami di bawah kalian sebulan ini nonton apa gitu. Nanti kita ketemu bulan depan ngobrol-ngobrol lagi kayak gini. Semoga tambah banyak lagi series atau film yang ditonton. Semoga juga tidak ada yang positif ya guys ya. Karena Omicron lagi gila-gilanya ini gitu kan. Nggak berani ke bioskop gue. Tetap negatif. Aduh, iya. Untuk 2002 mudah-mudahan bulan depan nurun please biar Maret bisa nonton Batman. Oh iya. Sumpah itu doang sih gue please Batman doang. Iya itu doang sih gue. Aduh. Ya sama Multiverse of Madness lah biar sekalian gitu ya. Jadi iya itu kapan sih? Maret juga. Mei ya? Ya udah. Lupa. Yang bareng tuh Maret apa sih? Ya, pokoknya Batman sama apa sih kalau nggak salah? Moon Knight. Iya. Tapi itu kan bulannya mental illness. Bulannya mental illness heroes. Berobat guys, jadi superhero. Tuh, Doctor Strange masih 6 Mei. Oh, 6 Mei masih. Oke. Lama. Masih ada bisa turun-turun lah Omicronnya, jangan gini. Tapi yang pasti semoga Maret itu bisa Batman nonton di IMAX ya Tri ya. Ya. Ambil cuti nonton di IMAX. Hari pertama harus. Sekarang. Oke guys, kalau gitu thank you sudah nonton, thank you sudah ngobrol-ngobrol juga Jack, Tri, Regi. Sampai ketemu di episode yang entah apa nih namanya bulan depan. Bye. Bye. Sampai ketemu Februari. Bye.